Nah guys, untuk konten kreator itu adalah YouTube itu adalah sarana yang bisa menghasilkan uang dari video yang kalian buat dalam bentuk digital. Jadi kalian itu menjadi program partner YouTube atau konten kreator yang membuat video dalam bentuk karya, dalam bentuk mengedukasi orang lain untuk bisa kalian bisa diterima sama penontonnya. Jadi kalian itu membuat video dalam bentuk digital untuk bisa menghasilkan uang di YouTube itu dalam video yang kalian buat. Jadi itu kalian menjadi konten kreator, kalian mengedukasi orang lain dalam bentuk istilahnya tips dalam bentuk tutorial, dalam hal-hal yang kalian kuasai atau kalian minati dan bidang yang kalian kuasai, tentu bisa kalian manfaatkan untuk menjadi konten kreator. Hai guys, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nih Channel. Oke guys, di part 2 kali ini masih seputar YouTube, yaitu tentang hal yang dinilai YouTube saat peninjauan monetisasi YouTube. Jadi tahap YouTube itu ada peninjauan monetisasi, itu bisa dinyatakan kalian itu diterima atau tidak. Jadi kalau misalnya kemungkinan gagal monetisasi itu karena konten kalian itu bermasalah, tidak mematuhi konten pada aturan YouTube atau komunitas YouTube-nya, jadi konten kalian bisa dipromot. Jadi ada aturannya. Nah, hal yang dinilai YouTube saat peninjauan monetisasi tentu kalian harus pahami ini. Nah, bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah, tentu hal itu kalian harus perhatikan menjadi konten kreator. Ada peraturannya, ada pedoman, ada komunitasnya. Jadi untuk konten kreator itu ada hal-hal yang kalian wajib banget kuasai ya guys, dalam bentuk apapun yang kalian buat video. Jadi ada aturannya, kalian itu membuat video itu harus yang layak menjadi pedoman komunitas YouTube. Nah, tahap kedua apalagi tentang hal yang dinilai YouTube saat peninjauan monetisasi. Nah, tentu dalam proses penilaian YouTube monetisasi yaitu adalah video yang sering ditonton. Jadi YouTube itu bakal cek yang pertama tema channel YouTube kalian itu tentang apa. Nice-nya itu tentang apa yang pertama, yang kedua yaitu tentang video yang sering banyak ditonton itu dalam peninjauan YouTube. Yang dinilai YouTube itu video yang sering ditonton itu bakal jadi istilahnya fashion kalian. Jadi kalau misalnya YouTube itu kan ada beberapa poin-poin video kalian. Contohnya video kalian itu campuran gitu, palu gada gitu, apa aja di video kalian gitu. Contohnya kalau misalnya kalian lebih spesifik itu daily vlog aja, mukbang aja, tutorial aja. Jadi kalau misalnya konten kalian campuran itu YouTube akan melihat dan menilai itu dengan video yang sering banyak ditonton. Jadi video yang sering banyak ditonton itu adalah menyatakan nice atau fashion kalian. Jadi dengan itu YouTube itu menilai video yang sering banyak ditonton. Next. Nah, tahap kedua apalagi tentang hal yang dinilai YouTube saat peninjauan monetisasi. Nah, tentu dalam proses penilaian YouTube monetisasi yaitu adalah video yang sering ditonton. Jadi YouTube itu bakal cek yang pertama tema channel YouTube kalian itu tentang apa. Nice-nya itu tentang apa yang pertama, yang kedua yaitu tentang video yang sering banyak ditonton itu dalam peninjauan YouTube. Yang dinilai YouTube itu video yang sering ditonton itu bakal jadi istilahnya fashion kalian. Jadi kalau misalnya YouTube itu kan ada beberapa poin-poin video kalian. Contohnya video kalian itu campuran gitu, palu gada gitu, apa aja di video kalian gitu. Contohnya kalau misalnya kalian lebih spesifik itu daily vlog aja, mukbang aja, tutorial aja. Jadi kalau misalnya konten kalian campuran itu YouTube akan melihat dan menilai itu dengan video yang sering banyak ditonton. Jadi video yang sering banyak ditonton itu adalah menyatakan nice atau fashion kalian. Jadi dengan itu YouTube itu menilai video yang sering banyak ditonton. Next.
Nah, poin ketiga yaitu tentang hal yang dinilai YouTube saat peninjauan monetisasi YouTube, yaitu adalah yang dinilai YouTube ke poin ketiga itu video yang baru diupload gitu. Kalau misalnya YouTube kan kalian sudah tahap monetisasi dan penilaian channel YouTube kalian dalam proses istilahnya masih ngambang karena kalian baru dinilai, belum dinyatakan resmi, baru pengajuan. Nah, di situ dalam penilaian itu YouTube itu juga melihat video yang baru kalian upload. Jadi kalau kalian tahap penilaian monetisasi, jangan kalian nggak upload video. Itu butuh penilaian, karena penilaian itu adalah channel kalian. Jadi jangan sampai kalian di saat peninjauan YouTube itu kalian nggak upload video. Justru kalian itu dilihat dari konsisten upload videonya itu. Nah, di situ kalian atau YouTube itu bisa lihat video baru di-upload. Jadi, konten kreator ini seberapa sungguh-sungguh membuat konten. Jadi, yang diperhatikan tema channel YouTube kalian atau banner kalian tentang apa. Yang kedua itu video yang sering banyak ditonton. Yang ketiga itu yang dinilai itu adalah video yang baru di-upload. Seberapa konsisten kalian, seberapa sungguh-sungguh kalian untuk menjadi konten kreator itu yang dinilai dari video kalian. Jadi video yang baru diupload pun istilahnya pasti dinilai bahwa kelayakan channel YouTube kalian itu pantas atau tidak menjadi program partner YouTube. Next. Nah, poin keempat yaitu hal yang dinilai YouTube saat peninjauan monetisasi, yaitu adalah persyaratannya itu dari 4.000 jam tayang atau 1.000 subscribernya itu real atau tidak, valid atau tidak. Jadi jangan salah, dalam proses peninjauan itu YouTube itu bisa melihat persyaratannya itu kalian itu dengan cara curang atau tidak, dengan cara real atau tidak. Nah, di situ dalam proses peninjauan YouTube itu persyaratannya itu real atau tidak dalam jam tayang. Jadi kalau kalian nonton ibaratnya dengan cara sub for sub gitu, atau nonton per view sama subscriber atau penonton itu dinyatakan kalian itu dengan cara curang ya guys. Jadi kalau misalnya kalian itu pastikan dari persyaratan itu kalian jangan sampai terlalu sering dapat penonton yang atau kalian dengan cara curang yang agar subscribernya itu banyak memenuhi persyaratan, kalian melakukan sub for sub gitu dengan cara saling tonton menonton dalam komunitas. Contohnya kalau misalnya itu kan biasanya konten kreator itu yang mungkin lelah ya karena nggak dapet 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, dia masuk ke komunitas WhatsApp. Di situ kan komunitas YouTuber pemula. Nah, di situ YouTuber pemula, di situ banyak banget YouTuber yang baru berkembang. Dia itu saling bantu tonton, bantu subscribe. Jadi itu nontonnya itu contohnya kalau jam waktu tonton dia itu nontonnya cuma sekilas aja, nggak durasinya nggak panjang gitu. Jadi kalau misalnya itu kurang dari 3 menit segala macem tiba-tiba di unsubscribe gitu. Jadi kan dengan cara curang itu kemungkinan persyaratan kalian itu nggak real ya. Jadi itu YouTube itu dalam proses penilaian persyaratan 1.000 subscriber atau 4.000 jam tayang itu dengan cara real atau tidak, atau dengan cara curang atau tidak. Kalau misalnya kalian pun melakukan support sub itu boleh, tetapi jangan terlalu sering ya guys, karena ibaratnya YouTube itu bisa tahu konten kreator kalian itu istilahnya dengan cara persyaratan curang atau tidak. Karena sia-sia banget kalau kalian sudah mengajukan monetisasi, persyaratannya itu kalian tempuh dengan cara yang tadi, dengan cara gotong royong. Karena YouTube itu maunya real persyaratan itu dari penonton yang tanpa paksaan, penonton yang tanpa ada unsur apapun gitu. Jadi kalau misalnya persyaratan yang terlalu banyak support view per view dari konten kreator yang sudah berkembang segala macam gitu. Jadi kalau misalnya kalian mempertahankan, karena kalau misalnya kalian dengan cara curang pun
kalian percuma. Nanti kalau kalian sudah dimonetisasi itu kalian tidak mendapatkan penonton yang royal. Dalam arti kata penonton yang royal itu penonton yang nonton terus menerus. Jadi dia itu cuman di saat butuh aja subscribe channel kalian, di saat butuh aja untuk mendapatkan view per view. Jadi dia itu nggak stay nonton kalian. Jadi kalian utamakan dapat persyaratan itu yang real. Jadi dia itu tanpa paksaan bisa nonton kalian atau penonton yang royal dari video kalian. Jadi penonton yang royal itu nggak akan bosen dia nonton. Jadi dia akan selalu aktifkan notifikasi dari channel YouTube kalian. Saat kalian upload video dia klik notifikasi. Nah di situ dari notifikasinya itu channel kalian itu bisa ditonton. Itu kuncinya penonton yang royal beda dengan penonton yang dengan cara curang gitu guys. Jadi kalian jangan mendapatkan persyaratan dengan cara curang. Jadi kemungkinan channel YouTube kalian itu ditolak monetisasi. Next. Oke guys, di poin kelima yang terakhir yaitu hal yang dinilai YouTube saat peninjauan monetisasi yaitu adalah metadata video. Nah, justru konten kreator itu dalam proses penilaian channel YouTube kalian itu kalian harus perhatikan metadata video. Nah, kalau kalian belum tahu metadata video itu adalah yang berbau tentang judul, deskripsi, thumbnail. Nah, di situ kalau misalnya kalian itu perhatikan dari penilaian YouTube, kalau channel YouTube kalian misalnya dalam penilaian, dalam proses peninjauan apakah channel kalian menjadi program partner YouTube itu kalian harus perhatikan metadata video dari judulnya. Judulnya itu benar-benar harus sesuai isi video kalian. Yang pertama itu judulnya harus sesama sama isi video kalian itu apa. Jadi jangan sampai kalian clickbait, itu bisa ditolak. Jadi itu YouTube itu sangat benar-benar memperhatikan dari judulnya harus sama dengan isi video. Begitupun banner atau thumbnail YouTube kalian itu harus sama. Contohnya judulnya cara menggoreng tempe crispy, tapi gambar thumbnailnya itu cara masak tahu gitu kan. Tempe sama tahu kan beda, jadi nggak boleh. Harus sama thumbnailnya itu, harus sama masak tempenya itu kayak gimana prosesnya dengan durasi videonya itu sesuai. Judulnya sama, deskripsinya sama. Kalau misalnya kalian judulnya nggak sama, thumbnailnya nggak sama, deskripsinya nggak sama, udah otomatis ditolak. Jadi harus sama, istilahnya real. Judulnya sama, thumbnailnya sama, deskripsinya sama. Jadi deskripsi pun jangan sampai menyesatkan penonton, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kalian tulis deskripsinya apa tentang yang berbau video kalian itu nggak sesuai. Jadi menjadi konten kreator itu harus sama isi videonya, judulnya, deskripsinya. Jadi itu yang dinamakan metadata video. Metadata video itu yaitu yang berbau judul, deskripsi, thumbnail video itu harus sama. Jadi jangan sampai kalian ngaco ya guys. Kalau ngaco itu jadi kemungkinan channel YouTube kalian tuh nggak pantas. Jadi istilahnya kalian manfaatkan dengan contohnya thumbnail dengan cara clickbait. Clickbait itu enggak istilahnya dengan cara curang, dengan agar penontonnya itu banyak tonton dengan tampilan clickbait yang menipu penonton. Itu nggak bisa ya guys, karena harus sama isi video kalian. Jadi itu yang dinilai dalam peninjauan monetisasi metadata video, judulnya sama, isinya, deskripsinya jangan sampai menyesatkan penonton. Jadi kemungkinan itu baru dinamakan konten kreator untuk menjadi program partner YouTube. Nah guys, itu adalah poin-poin yang dinilai YouTube saat program proses monetisasi. Nah, kalau misalnya dalam proses penilaian monetisasi itu adalah peninjauan channel YouTube yang baru sudah mencapai persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam proses pengajuan YouTube. Nah, di situ ditinjau dalam proses berapa hari kalian memenuhi ambang batas persyaratan itu. Nah, ada konten kreator, contohnya aku itu dalam proses peninjauan itu cuma 2 hari langsung diterima menjadi program partner YouTube. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang berbulan-bulan. Tapi kalian harus pantau dari video kalian dalam proses monetisasi itu yang tadi. Apa aja poin-poin yang kemungkinan channel YouTube kalian tuh bisa proses peninjauannya itu mudah ya. Jadi cuma hitungan hari channel YouTube kalian sudah diterima. Karena channel YouTube kalian real, tanpa pelanggaran, tanpa judul yang menyesatkan, tanpa deskripsi yang curang, tanpa persyaratan yang
valid gitu. Jadi kalau misalnya itu kalian harus perhatikan yang pertama, tema channel YouTube kalian itu semakin spesifik dengan banner YouTube kalian. Nah, yang kedua yaitu video yang sering banyak ditonton. Kalian harus buat video yang sesuai video kalian. Yang ketiga itu video yang baru di-upload. Justru YouTube itu menilai konten kreator seberapa konsisten dan fokusnya untuk menjadi program partner YouTube. Yang keempat itu kalian jangan mendapatkan persyaratan dengan jam tayang yang tidak real ya dari penonton atau dengan cara curang. Yang kelima itu harus kalian perhatikan juga metadata video dari berupa judulnya harus sama, isi videonya, thumbnailnya, deskripsinya itu harus sama untuk penilaian channel YouTube kalian diterima menjadi program YouTube atau tidak. Oke guys, segitu dulu tentang tips hal yang dinilai YouTube dalam proses monetisasi versi Nani Channel. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap fokus mau belajar, konsisten buat video, buat karya yang menarik versi kalian. Kalian bisa amati, tiru, modifikasi, dan kalian buat video dalam bentuk digital yang kalian punya. Kalian istilahnya buat video itu dalam kreasi yang kalian punya, dalam mengedukasi dengan cara kalian, dengan cara hal-hal yang kalian bisa kuasai dari konten kreator yang sudah besar ya guys. Tetap mau bertumbuh dan mau belajar dari mentor-mentor yang berpengalaman. Tetap mau bertumbuh dari buku yang kalian baca. Oke guys, see you next video, bye.